Kau tahu apa yang paling membunuh manusia? Bukan ketika ia gagal meraih mimpi, tapi saat ia berhenti mempercayai mimpi itu hanya karena dunia bilang tidak mungkin. Tapi coba tanya dirimu, benarkah tidak mungkin? Satu hal yang harus kamu ingat, mimpi adalah nafas kedua bagi manusia. Ada satu masa ketika kita nyaris mematikan mimpi kita sendiri. Bukan karena kita bodoh, bukan karena kita tidak punya potensi, tapi karena dunia ini begitu pandai membuat kita percaya bahwa mimpi itu tidak realistis. Kita tahu rasanya saat orang-orang mulai menertawakan kita, saat kita berjuang keras, tapi justru yang paling kita sayangi, yang paling dulu berkata, "Sudahlah, hidup itu realistis saja." Sejak saat itu, pelan-pelan kita mulai belajar berpura-pura, bangun pagi dengan wajah datar, bekerja di tempat yang tidak kita sukai, mengangguk di rapat-rapat yang membosankan, dan pura-pura bahagia setiap akhir bulan ketika gaji masuk. Padahal di dalam diri ada sesuatu yang berteriak, "Aku tidak diciptakan hanya untuk ini." Tapi begitulah sistem ini dibangun untuk menenangkan pemberontak dalam diri kita. Sekolah mengajari kita untuk patuh, bukan untuk berani. Masyarakat menilai dari stabilitas, bukan dari keberanian mencoba. Dan akhirnya banyak dari kita membunuh mimpi dengan cara yang paling halus, dengan menyebutnya tidak mungkin. Tapi coba kita bertanya kepada hati kecil kita, kapan terakhir kita benar-benar hidup? Kita tidak bicara tentang sekedar bernafas atau bangun pagi, tapi kita bicara tentang hidup dengan dada bergetar karena sesuatu yang membuat kita ingin terus melangkah meski dunia menertawakan. Saya pernah melihat seorang sahabat lulusan terbaik universitas ternama yang dulu punya cita-cita jadi penulis. Tapi hari ini dia hanya menulis laporan keuangan. Setiap kali saya menemuinya, matanya kosong, seperti ada bagian dari dirinya yang sudah mati. Dan kau tahu yang paling menyedihkan, dia bahkan tidak sadar bahwa yang mati itu adalah mimpinya sendiri. Jadi malam ini saya ingin bicara pada kalian semua yang mungkin sedang duduk sendiri menatap layar dan berpikir, apakah semua masih punya kesempatan untuk berubah? Saya ingin kalian tahu, mimpi itu tidak benar-benar mati. Ia hanya menunggu keberanian kita kembali. Kita mungkin sudah kalah berkali-kali, mungkin sudah dianggap gagal, mungkin sudah kehilangan arah. Tapi selama kita masih punya detak jantung, selama mata masih bisa menangis dan hati masih bisa merasa sesak, ketika mengingat apa yang dulu kita impikan, artinya mimpi itu masih hidup dan benar-benar hidup. Dunia tidak butuh lebih banyak orang sukses. Dunia butuh lebih banyak orang yang hidup dengan keberanian. Orang yang berani jujur pada dirinya sendiri. Orang yang menolak menjadi salinan dari sistem yang membosankan. Orang yang tidak membiarkan ketakutan memenjarakan harapan. Jadi, sebelum hari ini berakhir, saya ingin kalian lakukan satu hal kecil. Tutup mata kalian dan ucapkan pelan-pelan dengan penuh rasa, "Aku masih punya mimpi, dan kali ini aku tidak akan membunuhnya lagi." Karena pada akhirnya kita tidak akan menyesal atas hal-hal yang gagal kita capai, tapi atas mimpi-mimpi yang kita biarkan mati sebelum sempat kita perjuangkan. Jangan bunuh mimpimu, karena itu satu-satunya hal yang membuatmu benar-benar hidup.
Dan ketika dunia bertanya siapa dirimu, tersenyumlah, katakan, aku adalah seseorang yang memilih untuk tetap bermimpi ketika yang lain menyerah. Ingat, setiap hari adalah hadiah dari Tuhan dan kesempatan baru untuk menang. Kamu tidak sendirian, kita bersama.